Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Preni Tahir dari kelas C, Pendidikan Geografi, tahun 2022. Saya akan menjelaskan apa itu bentang alam dan prosesnya, serta jenis-jenis bentang alam utama dan cara terbentuknya. Yang pertama, apa itu bentang alam? Bentang alam adalah fitur alami pada permukaan bumi dan merupakan bagian dari medan sekitarnya. Bentang alam terbentuk akibat kekuatan alam yang berbeda-beda, seperti air, es, angin, dan gerakan lempeng tektonik. Selanjutnya, salah satu contoh bentang alam yang pertama adalah gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit, tetapi ada kesamaan dan penggunaan sering tergantung dari adat lokal. Gunung adalah bentang alam yang muncul setidaknya 300 meter lebih tinggi dari medan sekitarnya. Gunung dapat terbentuk melalui yang pertama pergerakan lempeng tektonik, yang kedua tabrakan antar lempeng di kerak bumi, yang ketiga terjadinya blok patahan, dan yang keempat adanya erosi di kawasan gunung. Selanjutnya ada bukit. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam atau wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Kalau tidak setinggi atau securam gunung, bukit memiliki puncak yang jelas. Bukit terbentuk melalui yaitu gerakan konstan baru di bawah bumi atau patahan. Dan yang kedua, tanah, batu, dan sedimen yang tergerus atau erosi. Selanjutnya, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Adalah relatif rendah yang yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Beberapa proses yang membentuk dataran rendah antara lain yaitu erosi batu, tanah, dan sedimen melalui gerakan es dan air. Yang kedua, aktivitas vulkanis saat lava mengalir di sebuah wilayah. Selanjutnya ada dataran tinggi. Pengertian dataran tinggi atau yang biasa dikenal dengan nama plateau atau plato adalah dataran yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi, di mana dataran tinggi ini juga dapat terbentuk karena bekas kaldera yang luas sebab tertimbunnya material-material dari lereng gunung yang terletak di sekitarnya. Dataran tinggi dapat terbentuk oleh yaitu gerakan ke atas dari kerak bumi, dan yang kedua, ledakan vulkanis kecil. Kesimpulannya adalah, bentang alam adalah fitur alami pada permukaan bumi dan merupakan bagian dari medan sekitarnya. Bentang alam adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga, karena bentang alam memiliki banyak sekali manfaat untuk kita sebagai manusia. Manfaat bentang alam antara lain sebagai tempat rekreasi dan hiburan, yang kedua sebagai tempat peristirahatan, camping dan wisata alam, dan yang ketiga sebagai tempat tumbuh hutan, sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah dan lain sebagainya. Sekian materi bentang alam dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.